Kita lanjut bahas TGR Season 1 Part 2. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dataran Bailing merupakan sebuah tempat yang terletak di bagian barat dari laut alam Bailing dan menyimpan berbagai bahaya di berbagai kesempatan yang digunakan para petualangan untuk menjelajah. Guru mau menjelaskan jika di dataran Bailing hidup monster tingkat menengah dengan kemampuan ranah spiritual rotation dan juga monster tingkat tinggi yang setara dengan master ranah Divine Spirit, Muchen, dan juga yang lainnya diperintahkan untuk membunuh salah satu monster tingkat rendah yang ada di pinggiran luar. 3 tim terbaik akan diberikan pil pengumpul roh. 每人能获得1枚运灵丹。 Muchen dan juga murid kelas surgawi yang lainnya berangkat ke pinggiran alam Bailing untuk berburu monster tersebut. Kakak Qian Or menganggap Liu Mubai merupakan saingan terberat miliknya saat ini untuk berburu monster. Karena Liu Mubai adalah orang dengan peringkat pertama di dalam Akademi Bailing. Qian Er dan juga Muchen bertemu dengan 2 ekor monster dan terjadilah duel antara manusia dan juga monster itu. Monster yang Muchen hadapi sangatlah agresif dan terus memberikan serangan. Selain itu, kulit monster ini sangatlah tebal, membuat Muchen cukup kewalahan. Namun, sang Muchen tidak menyerah dan terus mencari titik lemah dari monster itu. Akhirnya, pung! Hal ini pun ditemukan. Malam harinya Muchen terus berlatih untuk bisa membuka segel kematian Shen Luo level kedua. Sambil menunggu monster buruannya, Muchen kemudian teringat pesan dari Guru Mo. Jika ingin membuka segel yang kedua bukanlah hal yang mudah, sebab kehebatan dari segel kematian Shen Luo adalah menumpuk efeknya setelah mampu membentuk beberapa segel kematian. Barulah kemampuan segel kematian Shen Luo yang sebenarnya bisa digunakan. Dan Guru Mo yang saat itu berlatih teknik segel kematian Shen Luo mendapatkan efek balik yang sangat kuat ketika dia akan membentuk segel ketiga dengan ranah Divine Spirit-nya. Lalu dia pun terluka yang cukup serius. Namun Muchen yakin jika teknik pagoda agung peninggalan ibunya lebih dominan dan bisa memberikan bantuan untuk latihan membuka segel kematian Shen Luo. Qian Er cukup penasaran kenapa Muchen berubah setelah kembali dari perjalanan spiritual yang dia lakukan saat itu. Muchen menceritakan jika di jalan spiritual ada yang menyentuhnya, maka sudah pasti Muchen akan membunuh orang itu. Menurut Muchen, di jalan spiritual siapa yang membunuh? Dia yang bisa bertahan. Dan Qian Er pun bilang kepada Muchen jika di jalan spiritual terdengar sangat mengerikan. Muchen pun mengatakan setiap orang di tempat itu merupakan saingan dan kepercayaan adalah hal yang paling langka. Namun jika bisa menemukan orang yang bisa dipercaya, maka kita akan menghargai orang itu seumur hidup. 不过，若是真的能够遇见的话， Di sisi lain, di jalan spiritual, Muchen telah menolong seorang gadis dan dia bilang jika membelakangi seorang di jalan spiritual adalah pantangan, apalagi dia pernah mau membunuh Muchen. Tapi Muchen menganggap gadis itu sebagai temannya, sementara gadis itu juga berjanji untuk selalu melindungi Muchen dari semua panah yang menyerangnya dari arah belakang, asalkan Muchen juga berjanji untuk tidak melukai gadis itu. Pada akhirnya, mereka berdua saling berjanji untuk melindungi baik di jalan spiritual maupun di dunia dakian atau yang juga disebut sebagai dunia 1000 besar. 还是在大千世界。 Di tempat yang berbeda, Liu Mubai terus membunuh monster tingkat rendah bersama dengan Hong Ling dan berhasil mengumpulkan 10 emisi dalam waktu 1 malam saja. Hong Ling yakin bahwa peringkat pertama akan mereka dapatkan dengan mudah kali ini. Tidak lama muncul monster bernama Leopard Tanduk Perka Muda, di mana itu merupakan monster tingkat tinggi dari pedalaman dataran Bailing. Liu Mubai meminta Nona Hong untuk mengalihkan perhatian monster itu selagi dia mencoba mencari cara untuk membunuhnya. Namun Hong Ling sudah mencoba untuk mengalihkan perhatian dari monster tersebut dan Liu Mubai tidak kunjung memberikan serangan terhadap monster karena merasa ada kekuatan dominan yang akan datang
Nona Hong pun segera bersembunyi karena Liu Mubai tidak kunjung datang kali ini. Tidak lama kemudian muncullah pemuda bernama Suetu yang akan datang membunuh monster leopard tanduk perekam muda dan berhasil mengambil emisinya. Setelah kepergian pemuda bernama Suetu itu, Liu Mubai dan juga Nona Hong keluar dari dalam tempat persembunyian dan merasa heran karena Suetu memiliki kekuatan ranah defense spirit level setengah langkah. Nona Hong juga meremehkan Liu Mubai karena di keadaan genting dia malah memilih untuk bersembunyi. Liu Mubai mengatakan jika mereka bukan tandingan master sekuat itu, tapi jika mereka ketahuan, Liu Mubai berjanji akan mengalihkan perhatian dari Suetu demi bisa menolong Nona Hongling 拼 ini. 死也会拖着对方，给你争取到逃走的机会。 Di cerita selanjutnya, tidak disangka-sangka Liu Mubai bertemu dengan paman ketiganya di tepi hutan. Dan paman bertanya apakah mereka bertemu dengan Suetu sebelumnya. Paman ketiga cukup khawatir dengan kondisi dari keponakannya yang bertemu dengan Suetu karena dia adalah orang yang licik dan Suetu telah mencuri benda milik wilayah Liu. Hal itu membuat Liu Mubai memutuskan untuk membantu pamannya menangkap Suetu. Tapi Nona Hongling merasa ini sangat berbahaya. Paman ketiga berjanji akan selalu menjaga Nona Hong tersebut. Dan mereka akhirnya berpencar untuk mencari Suetu yang licik. 不惜一切代价，务必抓住他。是。 Pada pagi harinya Mu Chen dan juga Qian Er ingin memulai perburuannya hari ini dan berharap mendapatkan banyak hasil monster agar memiliki emisi yang banyak dan terkumpul. Mu Chen dan juga Qian Er tidak sengaja bertemu dengan monster yang semalam telah dibunuh oleh Suetu dan merasa heran karena hanya dengan satu serangan monster tingkat tinggi itu bisa tewas. Mu Chen merasa bahwa yang telah melenyapkan monster ini pastilah bukan dari ranah spiritual rotation tahap akhir atau master ranah defense spirit. Qian Er penasaran kenapa Mu Chen mengambil darah dari monster leopard tanduk perekam muda. Mu Chen menjelaskan jika darah dari monster tingkat tinggi ini sangatlah berharga. Di tempat lain, Tang dan juga Moling kini telah bertemu dengan Lei Yin dan juga pasukannya. Moling sudah menjelaskan jika mereka berasal dari murid akademi Beiling yang berlatih, tapi Lei Yin merasa ini merupakan mangsa yang bagus. Lei Yin dan juga pasukannya meminta Moling serta Tang untuk menyerahkan semua emisi yang sudah mereka kumpulkan. Moling mengingatkan kepada mereka bahwa ada dua master ranah defense spirit yang telah berlatih di sekitar mereka kali ini. Tapi Lei Yin tidak peduli karena menghadapi perampok juga harusnya menjadi bagian dari latihan. Senior Moling mau menyerahkan emisi yang mereka dapatkan asal mau melepaskan dirinya dan juga Tang. Karena senior Moling tahu bahwa perampok yang berada di ranah spiritual movement tahap akhir ini bukanlah hal yang bisa mereka hadapi. Tidak lama kemudian Mu Chen dan juga Qian Er datang untuk menolong senior Moling dari perampok tersebut. Mu Chen kemudian mempermasalahkan kenapa dua murid yang belum ada apa-apanya harus berhadapan dengan orang seperti Lei Yin dan juga pasukannya yang banyak. Lei Yin berkata bahwa di dalam dunia 1000 besar ini yang kuat adalah yang berkuasa. Lei Yin terus mendesak murid dari Akademi Beiling akhirnya diberikan satu esensi milik Mu Chen, tapi ternyata itu hanya akal-akalan Mu Chen untuk mengelabui Lei Yin dan bisa memulai penyerangan. Mu Chen menghadapi satu anak buah dari Lei Yin yang sudah masuk ranah spiritual movement tahap akhir, yaitu Lin Zong. Perkelahian antara Mu Chen dan juga Lin Zong pun terjadi, tapi Mu Chen mampu menahan setiap serangan dari Lin Zong dengan sangat baik dan mampu melancarkan serangan balik. Lei Yin yang tahu bahwa Lin Zong sudah kehabisan tenaga membuat serangannya tidak akurat. Lei Yin juga merasa Lin Zong harus segera menggunakan senjata andalannya untuk menyerang Mu Chen. Lin Zong kemudian mengeluarkan teknik tinju ledakan guntur untuk melawan Mu Chen, tapi Mu Chen mencoba melawannya menggunakan teknik segel kematian Shen Luo. Dari duel itu tidak disangka Mu Chen berhasil mengalahkan Lin Zong yang sudah berada di tahap akhir. Lei Yin merasa penasaran dan mencoba mendekati Mu Chen untuk berkenalan, tapi Mu Chen tidak mau dan malah mengeluarkan mutiara peledak
yang dia ambil dari Liu Yang saat itu. Lei Yin kemudian merasa takjub karena Mu Chen mampu mengeluarkan mutiara peledak yang bisa melukai seorang master ranah spiritual rotation. 你们北陵院的学员还真是财大气粗呢。 Karena merasa takut dengan Mu Chen, Lei Yin sepakat untuk pergi asalkan Mu Chen melepaskan Lin Zhong terlebih dahulu. Tapi Qian Er tidak percaya karena takut bahwa tim petir ini akan berbohong. Lei Yin masih terus berkata karena mereka tidak menyangka Akademi Beiling memiliki murid sehebat Mu Chen. Lei Yin bahkan berani berkata bahwa dia menyukai Mu Chen dan mengajak Mu Chen untuk menikah. Semua orang pun terkejut karena merasa hal ini sangatlah konyol. Di pertemuan pertama langsung ngajak nikah. Lei Yin ingat pesan ayahnya, jika bertemu pria baik tidak boleh dilewatkan. Jadi mau tidak mau Mu Chen harus menjadi suaminya. Terdengar cukup konyol, tapi siapa yang mau melewatkan pria tampan seperti Mu Chen? 抱歉，我们先行告辞。 Di sisi lain, Suetu terus saja membunuh orang-orang dari wilayah Liu yang sedang memburunya. Suetu tidak memberikan ampun atau celah sedikit pun untuk mereka memberikan serangan. Di tempat Mu Chen bertemu dengan Lei Yin, Nona Lei ini menawarkan kerjasama dan Lei Yin memberitahu Mu Chen jika di lembah salju dari dataran Beiling ada benda berharga yakni pohon jade spirit yang menghasilkan buah jade spirit yang sudah matang. Tidak disangka itu hanya akal-akalan dari Lei Yin saja untuk bisa dekat dengan Mu Chen. Mu Chen yang tidak tahu tentang hal itu hanyalah sebuah perangkap merasa cukup tertarik karena dia bisa menggunakan energi dari buah jade yang lembut untuk melatih membuka segel kematian Shen Luo level kedua. Mu Chen juga yakin jika di bawah pohon jade pasti banyak monster yang telah menjaga. Lei Yin juga mengatakan jika di bawah pohon itu ada banyak makhluk yang telah berkubur. Lei Yin memberitahu pada Mu Chen bahwa makhluk-makhluk itu tidak mempan dilukai tubuhnya. Yang menjaga pohon jade spirit adalah Raja Kera Es tingkat menengah atau bahkan sudah mencapai ranah spiritual rotation tahap akhir. Mu Chen yang paham langsung mengatakan bahwa Lei Yin mau mutiara peledak miliknya untuk melukai Raja Kera Es ini. Lei Yin sangat yakin asalkan Raja Kera Es bisa terluka parah, maka dia bisa membereskan sisanya. Tapi Mu Chen belum sepenuhnya yakin menyerahkan mutiara peledak kepada Lei Yin karena itu sangat bernilai. Mu Chen kemudian meminta Lei Yin imbalan jika membantu, tapi Mu Chen tidak mau dibayar dengan uang dan dia menginginkan 30% dari semua hasil yang didapat. 这个价格应该不算离谱，我知道。 Mu Chen yang sudah setuju pun pergi bersama dengan Qian Er dan juga Moling serta tim petir ke tempat pohon jade tumbuh. Sesampainya di lembah salju, Lei Yin memerintahkan Lin Zhong untuk menggunakan batu biru yang bisa membius para kera. Tak disangka satu kera tak terkena efek bius dan mau menyerang Qian Er, tapi beruntungnya Mu Chen menolong tepat waktu dan sebelum mereka bertindak, Raja Kera Es kali ini sudah menyadari keberadaannya. Di tempat yang berbeda, Suetu terus saja menghabisi pasukan dari keluarga Liu dan Suetu terus bertarung melawan 3 pasukan dari keluarga Liu itu. Hanya dengan 1 kali serang, pasukan keluarga Liu berhasil dilumpuhkan oleh Suetu. Tak disangka, Suetu juga mengincar buah jade spirit yang ada di lembah salju untuk mengobati lukanya. 治好这该死的伤，就可以圆。 Sedangkan di lembah salju tempat Mu Chen dan juga yang lainnya mencari buah jade, Raja Kera Es terus mengamuk karena mutiara pembius tidak mempan dan malah membuat monster kelas menengah bertambah ganas. Lei Yin dan Mu Chen bertekad untuk terus berusaha mengambil buah jade agar pulang tidak dengan tangan kosong. 当然不甘心，哪有金宝山空手回的道理？ Di sisi lain, Tuan ketiga dan juga rombongannya menemukan jejak pengejaran Suetu yang ditinggalkan oleh para pasukan. Mereka yakin Suetu pergi ke pedalaman dataran Beiling dan mereka menganggap Suetu sangat licik karena jika mereka masuk ke pedalaman dataran Beiling pasti akan mati karena tempat itu banyak monster tingkat tinggi. Tapi karena dendam yang ada, Tuan ketiga, Liu Yang,
Nona Hong dan juga pasukannya tetap pergi ke pedalaman dataran Beiling untuk mencari Suetu. Kembali ke lembah salju, Mu Chen dan juga yang lainnya sedang menyusun strategi untuk mengambil buah jade dari tangan monster kera es. Mu Chen memerintahkan Lei Yin, Lin Zong, dan juga Mo Ling untuk memancing Raja Kera pergi dari pohon jade agar Mu Chen bisa melawan Raja Kera dengan mutiara peledaknya. Sedangkan Qian Er bertugas mengambil buah jade. Lei Yin, Lin Zong, dan juga Mo Ling mulai bergerak memancing dan juga menyerang Raja Kera itu. Orang pertama yang menyerang adalah Lin Zong dengan teknik hantaman guntur miliknya. Disusul teknik bumerang petir milik Lei Yin dan juga serangan dari Mo Ling. Setelah serangan dari Lei Yin, Lin Zong, dan juga Mo Ling, Raja Kera pun agak sedikit lengah. Kesempatan ini digunakan Mu Chen untuk menyerang Raja Kera menggunakan mutiara peledak. Dan tidak disangka Raja Kera bisa menahan serangan dari mutiara peledak itu. Bahkan bisa membangunkan kera es yang lainnya. Mu Chen dan juga kelompoknya kali ini tetap berusaha mengalihkan perhatian sang Raja Kera agar Qian Er bisa mengambil buah jade. Dan sekarang buah jade sudah berada di tangan dari Qian Er, sang Raja Kera, yang tahu pun tidak kuasa menahan amarahnya dan pergi ke arah Qian Er untuk memberikan serangan. Beruntung Mu Chen bisa datang tepat waktu menggunakan teknik seni pagoda agung untuk melawan Raja Kera ini. Pasukan Lei Yin kemudian datang untuk memberitahu jika pasukan kera sudah hampir sadar karena auman dari sang Raja Kera. Mu Chen mengorbankan nyawanya dan meminta yang lainnya untuk segera pergi dari lembah salju. Tidak disangka Suetu juga sudah sampai di lembah salju untuk mengambil buah jade. Mu Chen yang terus dikejar Raja Kera berusaha membawanya ke bagian pedalaman dari dataran Beiling karena Raja Kera hanya akan bisa ditandingi oleh monster tingkat tinggi di dalam tempat itu. Mu Chen pun masuk ke dalam goa yang ada di pedalaman dataran Beiling ini. Tidak disangka, monster yang berada di dalam goa itu merupakan induk leopard tanduk perak yang dibunuh oleh Suetu sebelumnya. Kini terjadilah pertarungan antara induk leopard dan juga Raja Kera di dalam goa. Hanya dengan sekali serangan Raja Kera es bisa dengan mudah dihabisi oleh induk leopard. Tak berapa lama Suetu muncul dan memaksa Mu Chen untuk menyerahkan buah jade padanya. Suetu yang tidak terima dibohongi oleh Mu Chen bertekad untuk menyerang Mu Chen sampai dia bisa merebut buah jade tersebut. Pertarungan semakin lama menjadi semakin sengit karena mereka sama kuatnya. Tapi Mu Chen beruntung karena dia masuk ke dalam goa induk leopard dan di tubuh Suetu masih tercium aroma darah dari anak leopard yang telah dia bunuh sebelumnya. Tidak lama kemudian induk leopard datang. Karena daerah kekuasaannya sudah diganggu, dia yang mengetahui keberadaan dari Suetu mencium bau darah anaknya langsung memberikan serangan tanpa ampun. Hanya dengan sekali gibasan ekor dari induk leopard, Suetu sudah terluka parah dan dia juga telah kehabisan setengah tenaganya. Tapi Suetu yang tidak terima kekalahannya langsung mengumpulkan seluruh tenaga yang dia punya untuk menyerang induk leopard ini. Suetu yang sudah kehabisan tenaga tidak mampu menandingi kekuatan dari induk leopard dan akhirnya mati terbunuh. Mu Chen yang sebelumnya cukup kesal akhirnya mencari kompensasi dari tubuh Suetu dan dia telah berhasil mendapatkan sebuah gelang penyimpanan. Di tempat lain paman ketiga dan juga Liu Mubai berhasil menemukan jejak Suetu dan mengikutinya. Mereka tidak menyangka bahwa Suetu saat ini sudah mati terbunuh. Mereka tahu jika Mu Chen adalah orang yang telah mengambil kepingan perunggu itu karena di tubuh dari Suetu saat ini terdapat bekas serangan segel kematian Shen Luo. Di lembah salju Qian Er dan juga yang lainnya masih bertarung melawan pasukan kera es yang bertambah banyak. Di waktu yang hampir membuat Qian Er dan juga yang lainnya mati, Mu Chen datang untuk menyelamatkan mereka. Mu Chen mengeluarkan esensi monster Raja Kera es dan membuat pasukan kera es cukup ketakutan. Tidak lama kemudian,
pasukan dari Liu Mubei datang untuk mencari Mu Chen yang telah membawa kepingan perunggu milik keluarga Liu. Liu Mubei juga memberitahu Mu Chen jika papanya pergi ke sini untuk mencari Suetu yang telah mencuri pusaka milik keluarganya itu. Liu Mubei menjelaskan bahwa mereka juga telah menemukan mayat Suetu dengan bekas serangan dari segel Shen Luo. 听说沐尘之前和西院的罗统交手，用的就是森罗死印。 Mu Chen berpikir bahwa itu adalah barang yang susah payah dia menangkan, mana bisa diambil begitu saja. Ketika paman ketiga, Liu Ming, ingin menyerang Mu Chen untuk menggeledah, Guru Mo datang, sehingga paman Liu tidak jadi melakukan serangan terhadap Mu Chen. Paman Liu dan juga pasukannya pun pergi, tapi dia meminta pada Liu Mubei untuk selalu melakukan pengawasan pada Mu Chen. Sesuai dengan kesepakatan awal buah jade, mereka pun membaginya secara merata ke semua orang yang ikut andil di dalam misi tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, pusaka apa yang telah dibawa oleh Mu Chen ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.